Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu lagi. Hari ini Kamis 30 Desember 2021. Dari Verbitiskai Family Center SPD Ruteng, kami mempersembahkan Renungan Harian Katolik. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seorang tokoh lain ditampilkan penginjil Lukas hari ini. Hana, seorang nabi perempuan yang di usia tuanya dapat melihat juru selamat yang dijanjikan. Pertanyaannya, bagaimana ia dapat langsung mengenali anak itu bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu? Ada fakta menarik yang dicatat oleh penginjil Lukas dalam bagian Injil ini. Hana tidak pernah pergi dari bait suci, melayani Allah siang dan malam dengan puasa dan doa. Usianya sudah 84 tahun. Ia sempat menikah, tetapi hanya 7 tahun ia hidup bersama suaminya, dan kematian suaminya membuat ia hidup menjanda. Jika Hana menikah di usianya yang ke-20, maka kurang lebih sudah 60 tahun ia hidup menjanda. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan yang harus dijalaninya. Meski demikian, Hana tidak mengutuki nasibnya. Ia juga tidak mempersalahkan Tuhan atas apa yang menimpa dirinya, melainkan berusaha dari waktu ke waktu untuk hidup dekat dengan Tuhan
dalam doa dan mati raga. Sebuah sekolah kehidupan yang membuatnya dapat menemukan kehadiran Tuhan di setiap titik realitas. Hal mana yang memungkinkan dia untuk mengenali sang bayi sebagai Mesias terjanji. Saudara-saudariku terkasih, kita berhadapan dengan realitas kehidupan kita, di mana ada orang yang menjalani keadaan ini dengan menutup diri dalam kesedihan dan sikap apatis. Di akhir perikop Injil hari ini, penginjil Lukas memperluas pandangan kita pada seluruh keluarga Nazaret yang setelah peristiwa masa kecil Yesus kembali ke rumah dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan normal. Ia kembali untuk menjalani kehidupannya di tempat biasa. Sebagai anak Allah yang menjelma dalam diri seorang anak manusia yang tumbuh dan menguat, yang belajar dari setiap momen dan pengalaman hidup di bawah pengawasan dan bimbingan Yosef dan Maria. Saya ingin menyapa keluarga-keluarga Katolik untuk memaknai kehidupan keluarganya sebagai tempat di mana benih Injil hidup dan bertumbuh. Keluarga adalah sekolah Injil, di mana seorang anak belajar memaknai setiap tempat, waktu, dan pengalaman dalam bingkai kasih dan penyelenggaraan Tuhan sendiri. Adalah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk membimbing anak-anaknya menuju pertumbuhan iman yang sejati. Tentu panggilan dan tanggung jawab ini tidak mudah. Belajar dari Hana yang mampu membingkai pengalaman hidupnya sebagai kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Setiap orang tua pun harus belajar dari waktu ke waktu, menjadikan tantangan yang dialami sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan semuanya memiliki makna dan arti. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami rindu untuk selalu berada di dekat-Mu. Kami ingin memiliki mata seperti Hana yang mampu melihat keselamatan dan bukannya bencana di balik pengalaman hidup yang kami alami. Kami mau belajar dan terus belajar untuk bisa melihat kehadiran-Mu dalam setiap pengalaman hidup kami. Karena kami sadar, hanya dengan cara demikian, kami bisa menjadi juga seperti Yosef dan Maria dalam membimbing dan membesarkan anak-anak kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, segala rencana dan kegiatan kita hari ini senantiasa dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.